down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revina Putri Azhar. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan bab 14, yaitu lab setup. Nah, jadi di bab 14 kali ini ada beberapa pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan yang pertama ini kita akan belajar pengenalan topologi, yang kedua ini ada install Ubuntu Desktop, yang ketiga ada install Ubuntu Server, dan yang keempat cloning Debian, yang kelima setup topologi, dan yang terakhir yaitu keenam ada konfigurasi RAM VM. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat dari gambar ini. Nah, di sini tuh kita ada internet ya teman, yang akan otomatis terhubung pada host OS laptop kita ya teman, atau Windows. Nah, yang kemudian dari host OS ini akan terhubung ke dalam router nih teman, router Debian ataupun bisa kita sebut dengan Debian CLI atau Debian server ya teman. Jadi nanti kita akan belajar caranya menginstal. Nah, kemudian dari Debian akan terhubung ke klien Ubuntu nih teman, atau Ubuntu Desktop ya teman. Dan dari Ubuntu Desktop itu akan terhubung ke dalam internal network nih teman. Dan dari internal network itu akan terhubung ke dalam di sini, ke dalam Debian server 1 di sini juga akan terhubung ke Ubuntu server. Jadi selain Debian server, internal network juga akan terhubung ke dalam Ubuntu server ya teman-teman. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada 3, yaitu Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu Desktop. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk gambaran si topologi yang akan kita buat nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu install Ubuntu Desktop. Jadi sebelumnya kalau teman-teman itu belum punya file ISO dari Ubuntu Desktop, teman-teman itu bisa download dulu ya teman-teman di Chrome. Nah, dengan ketikan seperti ini, download Ubuntu Desktop ya teman, seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini untuk yang paling atas sini kita klik. Nah, di sini tuh resmi ya teman-teman, yaitu di web ubuntu.com. Di sini bisa ketik download di sini ya teman-teman. Klik. Nah, setelah itu di sini tuh akan otomatis terdownload ya teman-teman file ISO-nya. Jadi karena sebelumnya saya itu sudah punya, di sini saya tidak akan lanjutkan ya teman-teman. Untuk teman-teman kalau belum punya file ISO-nya bisa download dulu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke virtual machine-nya di sini, VirtualBox. Kemudian kalian bisa klik nih, new yang ini, new. Nah, di sini kalian bisa memberi nama suka hati kalian. Di sini misalnya saya akan kasih nama Ubuntu Desktop ya. Misalnya seperti ini. Nah, tapi karena semua itu saya sudah pernah untuk menginstal, jadi di sini tuh saya tidak akan menginstal ulang lagi ya teman-teman. Dan untuk kalian yang ingin tahu caranya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya tuh ada. Jadi di situ ada cara menginstal Ubuntu juga. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu install Ubuntu Server. Jadi untuk Ubuntu Server ini sama seperti Ubuntu Desktop ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum punya file ISO-nya, itu teman-teman bisa download dulu ke dalam Chrome seperti tadi ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu hampir mirip seperti tadi. Di sini kita pergi ke Chrome dulu. Kemudian teman-teman bisa cari di sini. Sebentar. Cari di sini download Ubuntu, di sini server ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini seperti biasa kita klik yang paling atas pada https ubuntu.com. Di sini kita klik. Kemudian di sini ada tulisan download. Di sini teman-teman bisa klik seperti ini. Nah, jadi sama seperti tadi ya teman-teman, dia itu akan otomatis terdownload di sini. Jadi tinggal teman-teman tunggu bagi teman-teman yang belum punya. Kebetulan saya sudah punya, jadi di sini saya tidak akan melanjutkan. Jadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke VirtualBox-nya teman-teman di sini. Jadi caranya tuh sama ya seperti tadi di sini. Saya ulangi. Di sini teman-teman bisa ketikkan bagian new. Di sini ada new. Di sini teman-teman ketik aja. Nah, di sini. Kemudian teman-teman bisa kasih nama nih. Misalnya di sini saya kasih Ubuntu Server ya seperti ini. Ya, jadi karena sebelumnya saya itu sudah pernah install, jadi di sini saya tidak akan install ulang seperti tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin tahu bagaimana caranya, seperti biasa bisa tonton video saya sebelum-sebelumnya itu ada ya teman-teman. Di situ saya sudah menjelaskan step by stepnya untuk menginstal Ubuntu Desktop maupun Ubuntu Server. Jadi di sini saya langsung aja masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita bisa lihat nih topologinya seperti ini ya teman-teman. Kalau tadi misalnya di sini tuh kita udah punya Ubuntu nih, Ubuntu GUI atau Ubuntu Desktop, Ubuntu CLI atau Ubuntu Server di sini. Kemudian di sini ada kita butuh 2 Debian
server ini, tapi karena saya masih punya satu, jadi tidak perlu menginstalnya ulang. Kita hanya perlu untuk clone saja ya teman-teman. Nah, kalian di sini bisa buka VirtualBox-nya di sini. Nah, di sini itu tidak perlu menginstal ulang Debian servernya ya teman-teman. Kita hanya perlu untuk clone saja atau cloning. Caranya itu teman-teman bisa ketikkan dulu nih Debian CLI atau Debian server itu sama ya. Dan bisa klik kanan, kemudian klik yang clone di sini. Kemudian di sini namanya itu saya di sini gini aja ya, Debian CLI clone gitu aja. Kemudian di sini saya akan menyimpannya itu di mana? Itu terserah teman-teman. Saya akan menyimpan di sini ya, di stick. Teman-teman bebas mau di mana aja. Di sini saya akan simpan di sini. Nah, di sini untuk ini yang clone tipe itu di sini teman-teman bisa ketik yang full aja. Di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita finish. Nah, di sini bisa ditunggu aja ya teman-teman. Di sini prosesnya nggak terlalu lama. Nah, di sini sudah bisa dilihat kalau si Debian CLI clone atau Debian dari server clone-nya itu sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ganti namanya menjadi seperti ini. Debian Debian ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk namanya itu bebas ya. Kalau ini saya ganti supaya nggak bingung aja. Nah, di sini berarti saya sudah lengkap ya teman-teman. Di sini dimana ada Debian server ini dua, satunya router dan satunya ini yang akan terhubung ke internal network. Di sini untuk Debian server atau Debian CLI sudah ada. Kemudian di sini ada clone-nya juga yaitu router Debian. Kemudian ada Ubuntu server dan Ubuntu desktop atau Ubuntu GUI dan Ubuntu CLI. Jadi di sini untuk Ubuntu GUI sudah ada, kemudian Ubuntu CLI juga sudah ada. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita lanjut ke materi yang kelima yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa masuk dulu nih ke dalam VirtualBox-nya ya. Kemudian di sini tuh kalian pergi ke router Debian di sini yang tadi kita clone. Nah, terus pergi ke setting nih. Setting. Klik kanan ya, lalu setting. Nah, kemudian teman bisa pergi ke network. Nah, di sini otomatis kan biasanya itu defaultnya itu C2-nya itu NAT ya teman. Nah, di sini adapter 1 itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host OS-nya. Maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only. Host only, sini host only adapter sesuai yang ada ya teman-teman di dalam topologinya. Seperti ini. Kemudian adapter 2 ini yang akan terhubung ke internal network atau Ubuntu. Nah, di sini untuk adapter 2 ini kita ubah menjadi internal network ya. Di sini internal network. Nah, di sini untuk namanya itu teman bisa ganti klien ya, client network. Seperti ini. Kemudian adapter 3 itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini itu kita juga ubah menjadi internal network. Di sini kita centang dulu. Kemudian untuk yang adapter 3 ini saya akan ubah namanya menjadi server network. Seperti ini. Jika sudah, kita setting lagi nih di bagian yang Debian servernya. Kita oke dulu. Kemudian kita setting lagi di sini yang tadi ya, yang bukan clone. Kemudian di sini teman masuk ke network. Lalu di sini attack tool-nya itu teman bisa ganti ke internal network di sini. Kemudian namanya itu kita ubah menjadi server network. Seperti ini. Kemudian oke ya teman. Dan di sini juga kita akan lanjut ke dalam Ubuntu server nih, Ubuntu CLI. Saya kita setting, kemudian masuk ke network seperti tadi. Nah, di sini itu kita akan ganti menjadi internal network nih. Di sini netnya kita ganti internal network, kemudian namanya itu menjadi server network. Server network sini. Lanjut kita akan ke Ubuntu GUI atau Ubuntu desktop. Nah, di sini kita ke network juga sama. Tapi namanya itu kita ganti menjadi client network ya. Di sini untuk C2-nya itu internal network, cuman namanya itu client network. Kemudian oke ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kesimpulannya itu berarti client Ubuntu di sini Ubuntu
yang ini tuh Ubuntu GUI itu berarti sudah terhubung ke dalam router Debian nih menggunakan internal network. Dan Debian server yang ini, Debian server yang ini, Debian server dan Ubuntu server itu juga sudah terhubung nih ke dalam internal network. Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi ya teman. Next kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Nah jadi di sini teman bisa langsung aja ke VirtualBox-nya. Kemudian di sini tuh nanti itu kan kita akan menjalankan semua virtual-nya nih bersamaan gitu. Jadi kalau laptopnya teman itu kurang support nih, maaf ya kalau kurang support, itu teman bisa ganti RAM-nya atau turunkan RAM-nya. Jadi biar nggak tinggi-tinggi banget. Caranya itu teman bisa ketikkan setting, klik kanan kemudian setting, kemudian masuk ke sistem. Nah di sini untuk RAM-nya itu bisa sesuaikan kebutuhan kalian ya. Jadi untuk selain Ubuntu client atau Ubuntu GUI di sini tuh saya akan menggunakan 512 saja karena ya biar aman aja. 512 seperti ini. Kemudian oke ya teman-teman. Kemudian yang Ubuntu GUI, di sini Ubuntu GUI atau Ubuntu desktop ya. Sini kita setting, kemudian sistem. Ini akan ubah menjadi 1 GB ya teman, karena di sini berbasis grafik, jadi itu membutuhkan RAM yang lebih tinggi. Sini saya akan ubah dulu 1 seperti ini ya teman. Kemudian klik OK. Nah di sini saya akan ubah terlebih dahulu ya. Yang Ubuntu setting sistem. Ini untuk Ubuntu server ya teman. Saya akan ubah 512 saja cukup. 512 seperti ini. Kemudian untuk router Debian juga saya kasih 512 seperti ini. Oke, kurang lebihnya itu saja ya teman, cara mengubah kapasitas RAM agar semua VM-nya itu bisa dijalankan dengan lancar. Oke teman, cukup sekian materi yang dapat saya berikan pada video kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah teman-teman.